selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Dua tahun berlalu, korban gempa Pasaman Barat masih tinggal di hunian sementara. Satres Narkoba Polres Pasaman Barat tangkap 4 warga dengan barang bukti ratusan paket ganja kering. Balai Besar TNKS jadikan kampung terbengkalai jadi destinasi wisata dan lokasi camping. Telah 2 tahun lamanya, Anton, salah seorang korban gempa bumi Pasaman Barat yang rumahnya rusak berat, hingga kini masih tinggal di hunian sementara atau huntara. Padahal pembangunan rumah rusak berat akibat gempa tanggal 25 Februari 2020 lalu telah hampir rampung dikerjakan. Namun warga Jorong Tanjung Beruang, Nagari Kajai ini dipastikan tidak masuk dalam daftar penerima karena datanya hilang di tengah jalan. Ibu kandung Anton menjadi korban karena tertimpa reruntuhan akibat gempa pada waktu itu dan meninggal sebulan setelah gempa. Rumah mereka pun rata dengan tanah. Tapi hingga kini mereka belum mendapatkan bantuan rumah yang dijanjikan pemerintah itu. Kini Anton bersama kakak dan 2 keponakannya harus tinggal di huntara yang dibuat oleh sebuah lembaga sosial. Kakak beradik ini sering menanyakan solusi kepada pihak terkait. Namun jawabannya, mereka diminta untuk memasukkan data kembali. Kalau alasan pastinya kita nggak tahu, cuma data itu nggak ada lagi. Dari awal ada waktu pengumuman pertama, kedua, ketiga ada. Keempat pada waktu untuk menentukan pilihan bangunan, waktu itu kan ada 3, ada domus, suatu lelah mandiri dan rembes. Nah pada saat itu hilang datanya bang, nggak ada lagi, hancur total. Padahal ada korban kan di sini kan bang? Korban bang, ibu saya bang. Menurut Kalaksa BPBD Pasaman Barat, terkait bantuan rumah rusak berat yang masih belum terdata, pihaknya akan mengusulkan kembali ke BNPB. Data-data yang lain selain dari yang turun status tersebut itu tentu tidak dapat kami selenggarakan secara aturan. Tentu nanti ada data susulan. Insya Allah kami berjuang untuk itu karena BNPB sudah membuka peluang untuk segera diusulkan sebelum masa transisi pemulihan ini berakhir. Anton berharap agar rumah mereka bisa dibangun kembali dan mereka bisa tinggal di tempat yang layak. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Saat ini, korban bencana banjir bandang di Nagari Gantiang Mudia Selatan, Surantih, Kecamatan Sutra Pesisir Selatan, tinggal di pondok-pondok ladang. Bahkan dalam satu pondok yang berukuran sangat kecil, dihuni oleh 3 keluarga sekaligus. Mereka terpaksa menghuni pondok karena tak lagi memiliki tempat tinggal. Rumahnya hancur akibat banjir bandang. Tenda yang diberikan pemerintah tak layak lagi untuk dihuni, rusak dan kerap digenangi air saat diguyur hujan. Mereka mengaku tidak ada pilihan lain karena sudah tidak ada tempat untuk tinggal. Rumah bantuan yang dijanjikan pemerintah saat ini masih belum bisa terrealisasi karena masih dalam proses pendataan. Tenda tuh kalau dapet lagi banjir petang lalu 2 kali dapet ada tinggal sini deh. Oh, sudah 2 kali ya kena air ya Bu? Iya. Oke. Saat ini tinggal di sini Bu, di pondok ini. Iya. Oke, berapa keluarga tinggal sini Bu? 3 keluarga. Iya. Oke. Banjir bandang yang terjadi pada bulan Maret lalu
mengakibatkan ribuan rumah terendam dan ratusan lainnya rusak dan tak bisa ditempati lagi. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Pelajar Sekolah Dasar 27 Sungai Limau Padang Pariaman terpaksa belum bisa mengikuti pelajaran di dalam kelas pada Rabu pagi. Pasalnya, mereka harus membersihkan dulu sekolah mereka dari material yang dibawa banjir rob. Para pelajar bersama guru dan dibantu oleh polisi dari Polsek Sungai Limau bergotong royong membersihkan ruang kelas, teras sekolah, hingga halaman sekolah dari lumpur sisa banjir rob yang terjadi sehari sebelumnya. Murid-murid tampak antusias untuk membersihkan sisa banjir yang masuk ke dalam ruangan belajar. Banjirop juga mengakibatkan banyak buku-buku pelajaran yang basah karena terendam banjir. Pihak sekolah belum bisa memastikan apakah aktivitas belajar mengajar bisa dilakukan pada hari Kamis karena kondisi ombak pasang masih mengganas. Jadi kalau dilihat ini kemungkinannya ada juga air akan naik lagi. Tapi kita nggak tahu seberapa besar naiknya itu Pak. Jadi kami pihak sekolah tetap waspada dulu melihat keadaan besok. Kalau masih anak kami akan dibelajarkan dengan baik. Pihak sekolah mengharapkan Dinas Pendidikan Padang Pariaman memberikan bantuan buku pelajaran baru karena banyak buku pelajaran lama yang rusak akibat banjirop. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Para pengusaha penggilingan padi atau beras di Solo diharapkan dapat melakukan registrasi beras mereka ke dalam sistem yang disebut pangan segar asal tumbuhan dalam negeri usaha kecil. Tujuannya untuk menjamin keamanan dan mutu produk beras mereka, sehingga beras yang telah diregister itu dapat dikirim ke daerah lain dengan bebas dan lancar. Register ini sesuai dengan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, bahwa pemerintah pusat dan daerah harus menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan pada setiap rantai pangan secara terpadu. Selain itu, juga tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan. Bagi yang telah mendaftar, mereka akan mendapatkan nomor register di luar kemasannya. Dengan demikian, konsumen akan mengetahui bahwa pangan yang dijual aman, sehat, dan berkualitas. Kepala Dinas Pangan Solo, Ade Kurniati, mengatakan, saat ini, pemerintah Solo baru menerbitkan register dari tanaman padi atau beras, karena Solo merupakan salah satu daerah penghasil beras. SATPDUK untuk komoditi beras, karena memang untuk sayuran Kota Solo bukan sebagai penghasil atau produsen, namun yang untuk Kota Solo sendiri baru menghasilkan beras. Ya, sebaiknya itu memang sudah diregister, artinya bisa menjual beras ke luar daerah. Untuk mendapatkan nomor register itu, pemiliknya harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti pengolahan awal setelah panen, tempat penjemuran, kebersihan gudang, sistem produksi, dan kemasannya, serta tidak mengandung cemaran biologis dan kimia. Garnadi melaporkan dari Solo.